Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai anggaran produksi. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada Aditya Nurhadi. Yang kedua, ada Dara Wirhan. Yang ketiga, ada Mega Putri. Yang keempat, ada Mila Siti Asia. Dan yang kelima, ada Neni Karni. Ngomong-ngomong, apa sih anggaran produksi? Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun, karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Lalu, apa aja sih kegunaan anggaran produksi? Nah, yang pertama, menunjang kegiatan penjualan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Dan yang ketiga, mengatur produksi. Adapun tujuan dari anggaran produksi adalah sebagai berikut. 1. Untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. 2. Untuk menguasai pasar tertentu. 3. Untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisien tertentu. Dan yang terakhir, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia, termasuk teknologi yang digunakan. Yang ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan. Yang terakhir, modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Untuk dapat menyusun anggaran produksi, dibutuhkan berbagai data dan informasi berikut. Yang pertama, estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Yang ketiga, estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Pendekatan atau kebijakan dalam penyusunan anggaran. 1. Kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi. 2. Kebijakan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. 3. Kebijakan yang merupakan kombinasi di mana tingkat produksi maupun persediaan berfluktuasi. Adapun contoh penyusunan anggaran produksi. Nah, pada tabel 3.1, penjualan dan persediaan boneka Unyil. Untuk keterangan penjualan, yaitu berjumlah 8.000, persediaan akhir berjumlah 2.000, dan persediaan awal berjumlah 1.000. Langkah pertama, menyusun format anggaran produksi seperti tabel di bawah ini, dengan tabel yang berisikan penjualan unit, persediaan akhir barang jadi, jumlah barang jadi yang dibutuhkan, persediaan awal barang jadi, jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Langkah kedua, pada kolom penjualan unit dimasukkan dengan angka 8.000. Lalu dengan kolom persediaan akhir barang jadi dimasukkan 2.000. Lalu persediaan awal barang jadi dimasukkan sejumlah 1.000.
Lanjut pada langkah ketiga, menjumlahkan barang jadi yang dibutuhkan dengan menambahkan penjualan unit dengan persediaan akhir barang jadi. Penjualan unit 8.000 ditambah persediaan akhir barang jadi 2.000. Lalu dijumlahkan, yaitu menjadi 10.000. Lanjut dengan langkah keempat. Nah, setelah penjualan ditambah persediaan akhir barang jadi yang menghasilkan 10.000, dari 10.000 itu dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Dengan jumlah barang jadi yang akan diproduksi menghasilkan 9.000. Berdasarkan anggaran produksi yang telah disusun PTSI, harus memproduksi boneka unyil sebanyak 9.000 unit untuk bulan Agustus 2008. Penyusunan anggaran produksi lebih dari 1 bulan. Bulan Juli 7.000 unit, Agustus 8.000 unit, September 10.000 unit. Selama tahun 2008, PTSI ingin agar tingkat persediaan awal barang jadi setiap bulannya adalah 1.000 unit. Jadi, jumlah persediaan akhir dan persediaan awal barang jadi adalah tetap 1.000 unit. Langkah 1. Menyusun format anggaran produksi untuk kuartal ketiga tahun 2008 seperti ini. Langkah kedua, memasukkan data-data penjualan selama bulan Juli sampai September 2008, persediaan akhir barang jadi bulan September, dan persediaan awal barang jadi bulan Juli ke dalam format anggaran produksi seperti terlihat pada contoh. Langkah terakhir, menghitung total barang jadi yang dibutuhkan untuk setiap bulan selama kuartal ketiga tahun 2008 dengan menjumlahkan total setiap bulannya dengan persediaan akhir barang jadi yang relevan. Hitung pula total barang jadi yang akan diproduksi selama kuartal ketiga tahun 2008. Nah, segitu dulu penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.